Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru di tema 8 ya, masih berhubungan dengan gaya. Silakan buka buku kalian halaman 10-11 di buku tema 8 atau 4H. Nah, di situ ada hubungan antara gaya dan gerak. Yuk, kita belajar sama-sama. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu gaya, maaf ya, besar kecilnya gaya ya, itu salah tulis, disebut dinamometer dan satuannya adalah Newton, diambil dari penemunya Isaac Newton. Nah, yuk kita belajar pengaruh gaya. Gaya dapat menyebabkan 4 hal terhadap benda, ya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Tuh, lihat di gambar. Ketika kita mendorong meja yang diam, ya, dorongan yang kita lakukan itu kan gaya, ya. Sehingga gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kita mengayuh sepeda, tiba-tiba ada sesuatu di depan kita, kita harus ngerem. Nah, ketika kita mengerem itu kan namanya gaya, termasuk gaya. Nah, gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Berhenti deh sepedanya ketika direm. Lanjut. Gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya, ketika kita main lilin atau main plastisin, itu adalah salah satu contoh bahwa ketika kita melakukan gaya terhadap plastisin atau lilin tersebut, akan merubah bentuknya menjadi apa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang keempat, gaya dapat merubah arah gerak benda. Contoh, bola yang ada di situ kan mengarah ke kepala Messi. Lalu Messi mengarahkan bola tersebut ke arah gawang. Nah, itu bukti bahwa gaya dapat merubah arah gerak benda. Lanjut, macam-macam gaya. Gaya ada macam-macam. Kita sudah pelajari di tema 7 sebelumnya ya. Kita ulas sedikit ya. Yang pertama, ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang elastis seperti karet, per, dan sebagainya. Itu contohnya di situ main ketapel. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya aliran listrik. Ya, kita udah pernah belajar ya. Setiap ada listrik statis, ada listrik dinamis. Ya. Lanjut. Yang ketiga, gaya gravitasi. Itu gambarnya ada pohon apel menjatuhkan seseorang. Nah, seseorang itu yang rambutnya putih itu digambarkan sebagai Isaac Newton, sang penemu teori gravitasi. Gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Nah, keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya tarikan magnet terhadap benda-benda yang terbuat dari logam. Dan yang terakhir, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan. Semakin halus permukaan, semakin kecil gaya geseknya. Dan sebaliknya, semakin kasar permukaan, gaya geseknya semakin besar. Nah, contohnya, gaya gesek itu ketika kita menggesekkan karet rem dengan pelak sepeda, sehingga menyebabkan ban sepeda kita berhenti berputar. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan gaya gesek. Ya. Gaya gesek juga contohnya misalnya ban yang menempel ke aspal. Aspal dibuat agak kasar supaya kita tidak terjatuh. Coba kalau jalannya dibuat rata dan licin, itu akan membuat kendaraan dan orang yang berjalan di atasnya menjadi jatuh. Itulah salah satu manfaat dari gaya gesek. Ya, sekian aja anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat memahami materi kita yang singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.